Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Roh Kudus itu pribadi. Saudara, sebagai orang percaya, kita harus mengakui bahwa Roh Kudus itu merupakan pribadi, bahkan pribadi Allah sendiri. Alkitab dengan jelas berkata dalam Yohanes 15 ayat 26, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku." Itu adalah ucapan Tuhan Yesus. Perhatikan kalimat, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang," di sini yang dimaksud adalah Roh Kudus. Yang disebut juga Roh kebenaran karena memang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran, seperti tertulis dalam Yohanes 16 ayat 13. Lalu dikatakan yang keluar dari Bapa. Sekali lagi saya ulangi, Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ia akan bersaksi tentang aku, kata Yesus. Maksudnya bersaksi tentang Kristus. Jadi Roh Kudus itu roh yang keluar dari Bapa. Itu berarti roh yang berasal dari Bapa. Roh Bapa sendiri. Tetapi Roh Kudus memiliki pikiran dan perasaannya sendiri, saudara. Itulah sebabnya dikatakan dalam Efesus 4 ayat 30, demikian, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan." Roh Kudus bisa berduka, saudara. Jelas dikatakan begitu, bukan? Artinya memiliki perasaan. Roh Kudus juga memiliki kehendak atau kemauan, seperti dituliskan dalam 1 Korintus 12 ayat 8-11. Demikian, "Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Jadi, walaupun Roh Kudus itu roh yang keluar dari Bapa, namun dia memiliki kehendak sendiri, saudara. Perhatikan kalimat terakhir ayat-ayat yang baru saja kita baca tadi, di mana dituliskan seperti yang dikehendakinya. Itu berarti Roh Kudus memiliki kehendak sendiri. Banyak yang Roh Kudus kerjakan, saudara.
yang mana semuanya sehakikat, sesuai maksudnya dengan Bapa dan yang mulia Tuhan Yesus. Misalnya, Roh Kudus itu menuntun kepada seluruh kebenaran. Itu kan juga yang dikehendaki Bapa, supaya orang bisa hidup dalam kebenaran. Itulah juga yang diperagakan oleh Yesus ketika hidup di bumi ini, sehingga ia bisa berkata, "Akulah jalan dan," perhatikan, "kebenaran dan hidup." Roh Kudus memberikan iman kepada seseorang. Begitulah dikatakan di ayat di atas tadi. Ini juga sejalan dengan perkataan Tuhan Yesus, sesuai dengan yang Tuhan Yesus mau, yang mana Tuhan menghendaki setiap orang Kristen percaya atau memiliki iman, seperti kata Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 1. Percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Sangat jelas kan saudara? Dan masih banyak. Di atas juga dikatakan Roh Kudus juga memberikan bermacam-macam karunia roh. Salah satunya karunia menyembuhkan. Ini pun juga sejalan, harmoni dengan yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu menyembuhkan banyak orang sakit. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Roh Kudus itu pribadi Allah sendiri. Ya, betul begitu, saudara, pribadi Allah. Karena Roh Kudus memiliki hakikat Allah. Seperti halnya juga yang mulia Tuhan Yesus, yang juga memiliki hakikat Allah. Roh Kudus merupakan penyataan Allah dalam diri setiap orang percaya. Yang maksud atau pengertiannya, melalui Roh Kuduslah Allah menyatakan kehadirannya dalam diri setiap orang percaya. Jadi sangat tepat kalau kita berkata bahwa pribadi Roh Kudus adalah pribadi Allah. Sehingga kita mengenal adanya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yang penting begini saudara, kalau kita mempercayai bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang diam dalam diri kita, seperti ditulis dalam 1 Korintus 3 ayat 16, di mana dikatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Maka kita harus mengakui keberadaannya. Kita harus benar-benar menjaga tubuh kita dari berbagai-bagai kecemaran. Itu berarti kita harus menyesuaikan diri kita dengan Dia, yaitu dengan Roh Kudus yang mendiami tubuh kita ini. Bukan sebaliknya, Roh Kudus yang menyesuaikan dengan diri kita. Bukan, saudara. Kan Roh Kudus sudah berkenan mendiami tubuh kita. Jadi kitalah yang harus berusaha untuk hidup kudus dan tidak bercacat, tidak bercela, supaya kita bisa harmoni dengan Dia, bisa sejalan, supaya Dia, Roh Kudus, bisa menuntun hidup kita, sehingga kita boleh mengerti dan melakukan kehendak Allah. Begitu seharusnya saudara. Jadi mari kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah hidup kita sudah sesuai dengan tuntunan Roh Kudus? Apakah kita sudah menghargai keberadaannya? Kalau belum, mari kita berubah saudara. Mari kita berjuang untuk hidup kudus. Percayalah, Tuhan pasti menolong. Amin. Tuhan Yesus memberkati.